Jangan belanja saat kamu lagi lapar. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengarkan nasihat-nasihat seperti tadi, bahwa kita dianjurkan untuk tidak masuk ke toko perbelanjaan saat perut kita lagi lapar-laparnya. Nah, apakah itu benar dan apa penjelasan di balik itu gitu ya? Nah, mungkin kalau kita yang sudah pernah merasakan saat kita lagi lapar-laparnya, kemudian kita masuk ke toko perbelanjaan, kita akan cenderung membeli makanan, berbagai macam makanan yang tidak benar-benar kita butuhkan. Kita seringkali mengambil banyak sekali makanan, snack, jajanan saat perut kita lagi lapar gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan hal itu? Jadi saat kita lapar, bagian yang namanya frontal cortex itu yang ada di depan di dahi kita ini mengalami atau mungkin energinya sedang kondisi yang tidak optimal. Nah, karena energinya lagi kurang sehingga frontal cortex ini dia berfungsi sebagai rem, berfungsi sebagai pengendali dari dorongan-dorongan impulsif kita. Sehingga saat kita lagi lapar dan kemudian frontal cortex kita lagi lemes atau lagi tidak berenergi, frontal cortex kita yang seharusnya berkata, ingat, kamu nggak boleh makan yang manis-manis. Ingat, kamu harus menabung untuk keperluan kuliah. Ingat, kamu tidak boleh ini, itu, dan sebagainya gitu ya. Itu kemudian remnya jadi blong. Nah, sehingga menyebabkan kita yang lagi lapar-laparnya itu akan secara impulsif memilih berbagai macam makanan, snack yang manis-manis, es krim, dan lain sebagainya gitu ya. Itu salah satu fungsi yang penting dari frontal cortex, yaitu bagaimana dia sebagai pengendali, sebagai rem, agar kita tidak cenderung impulsif. Nah, tidak hanya dalam konteks berbelanja, saat konteks yang lain pun rasa lapar atau kondisi di mana frontal cortex itu tidak berjalan optimal, ini juga sangat penting dan krusial. Kalau tadi hanya berkaitan dengan makanan, kalau ini berkaitan dengan penghakiman. Jadi menurut beberapa penelitian yang dilakukan di barat ya, tentang para hakim yang memberikan persidangan tentang kebebasan para narapidana. Nah, rata-rata para narapidana yang melakukan persidangan saat masa setelah hakim tersebut makan siang dibanding dengan saat hakim tersebut beberapa jam setelah makan siang, maka yang terjadi adalah saat setelah makan siang itu tingkatnya sampai ke tingkat approval-nya, tingkat diberikan kebebasannya itu sekitar 65%. Sedangkan jika kita melakukan persidangan, jika hakim melakukan persidangan beberapa jam setelah makan siang, yang terjadi adalah tingkat approval-nya itu sampai hampir 0%. Artinya perbedaannya sangat jauh sekali antara hakim yang lagi lapar dengan hakim yang masih kenyang atau yang baru selesai makan. Kenapa seperti itu? Karena frontal cortex ini punya fungsi untuk berpikir secara keras. Nah, hakim tersebut dia harus berpikir keras apakah narapidana ini boleh dibebaskan atau tidak. Nah, tapi ketika energinya habis, ketika frontal cortex-nya habis, yang terjadi adalah hakim ini kemudian akan, kalau bahasa awamnya, mereka akan cenderung berat untuk berpikir, sehingga kemudian mereka akan mengembalikan, udah daripada beresiko, lebih baik narapidana ini dikembalikan ke penjara dulu, belum dikabulkan kebebasan atau keringanannya gitu ya. Nah, jadi ternyata hakim juga sangat dipengaruhi oleh kondisi apa yang ada di kondisi perutnya dan kondisi bagian frontal cortex yang sedang tidak berfungsi secara optimal. Nah, begitupun juga ketika seorang guru atau seorang dosen yang sedang menilai tugas mahasiswanya. Nah, semakin sering kita menggunakan energi di frontal cortex kita, lama-lama energinya semakin habis. Nah, bayangkan kalau seandainya teman-teman adalah guru atau dosen yang menilai ulangan atau ujian misalnya 50 mahasiswa. Mungkin di yang pertama, mungkin 10, 20, 30 mahasiswa pertama, itu kita menilainya masih secara objektif, menilainya masih secara detail kita teliti apa kekurangan dan kelebihan dari tulisan misalnya esai, ujiannya esai dari ujian dari mahasiswa tersebut, tulisan dari mahasiswa tersebut gitu ya. Tapi kemudian memasuki mahasiswa ke-40, ke-50, kita sudah mulai merasakan kelelahan. Sehingga yang terjadi, bukannya kita detail meneliti atau menilai berdasarkan apa yang ditulis, tapi mungkin kita akan cenderung malas dan kemudian akan, udahlah ini nama anaknya siapa? Oh, biasanya dia nilainya segini, kemudian kita akan memberikan nilai secara instingtif, tanpa mempertimbangkan kualitas esai atau ujian tersebut. Nah, itu disebabkan apa? Karena frontal cortex kita itu sedang mengalami kehabisan energi sehingga kita cenderung malas untuk berpikir secara detail, cenderung impulsif, dan kemudian lebih mengandalkan insting.
Nah, begitupun yang terjadi saat mungkin ujian skripsi atau ujian tesis. Itu kenapa kita dianjurkan untuk memberi makan atau setidaknya dari panitia itu ada makanan yang diajukan kepada para dosen penguji skripsi. Tujuannya adalah agar saat menguji itu tidak dalam keadaan lapar. Saat menguji dalam keadaan lapar, kemampuan frontal korteksnya ini untuk meneliti dan mengkritisi skripsi secara objektif yang terjadi adalah kecenderungan sulit untuk berpikir sehingga kemungkinan penilaiannya tidak objektif dan mungkin akan dipengaruhi faktor emosional. Karena apalagi ketika lapar gitu ya. Nah, ini beberapa hal mengenai pentingnya kenapa energi di frontal cortex kita ini perlu terjaga. Kenapa? Karena saat energinya ini habis, kemungkinan kita akan melakukan tindakan-tindakan impulsif. Kemungkinan kita akan melakukan tindakan berdasarkan kondisi emosional kita. Ya sama, ini bahasa sederhananya saat kita lapar, mungkin kita akan cenderung lebih sulit menahan emosi kita. Saat kita puasa, kita juga biasanya sulit menahan emosi kita gitu ya. Nah, sehingga kita perlu berpikir ulang nih saat kita sedang melakukan sesuatu, tapi kondisi frontal cortex kita atau juga kondisi perut kita sedang tidak dalam kondisi optimal, maka kita coba pertimbangkan apakah tepat jika melakukan keputusan dalam momen-momen tersebut.